Inilah video viral ketika Kang Deddy ingin menyelamatkan Pak Farhan dari makelar dana hibah yang menguras kemajuan Kota Bandung. Tadi yang Kota Bandung sudah selesai, cuma tadi saya lupa detail nanya Pak. Isi belanja Kota Bandung tuh apa isinya aja? Isi belanjanya Pak, yang diajuin ke kita minta dievaluasi itu. Kan anggarannya 7 triliun lebih, tapi saya lihat komposisi belanja pembangunannya rendah banget. Sebenarnya isi belanjanya apa aja, sok bacain Pak. Kalau dari data yang disampaikan RAPBD Kota Bandung, Pak, itu total belanjanya 7,4 triliun. Dari 7,4 triliun itu, komposisinya belanja pegawai di 2,6 triliun, belanja barang jasa 3,5 triliun, belanja hibah 345 miliar. 345 miliar belanja hibahnya. Belanja hibah. Lebih gede daripada belanja jalan. Belanja jalan sendiri hanya 145 miliar. Ya nggak akan bisa punya jalan bagus Pak Kota Bandung. Ya. Belanja hibah lebih gede daripada belanja jalan. Kita belanja hibah provinsi berapa sekarang? Belanja hibah provinsi kita aja, Provinsi Jawa Barat belanja hibahnya berapa? Itu rencana di RAPBD kita sekitar 650 miliar. Seprovinsi Jawa Barat loh? Satu provinsi. Seprovinsi loh Pak? Ya. Oke, terus belanja apa lagi? Kemudian belanja bantuan sosial 41 miliar. Belanja modalnya hanya 744 miliar. Jadi dari anggaran 7,4 belanja modalnya hanya 10%. Hanya 9,94%. Jadi tidak di bawah 10%. Di bawah 10%. Dan belanja pengelolaan sampahnya, pengadaan mobil, kemudian supir, tukang sapu, cator berapa? 141 miliar Pak. Hah? 141 miliar yang kita cek pos belanja di pengelolaan sampah. Hanya 141. Nggak akan bisa selesai sampah di kota. Ya, gitu yang tadi pertimbangan Pak Wali untuk minta tambahan Pak. Ya tambah tinggal ngambil aja dari belanja hibah. Siap. Nanti kita rekomendasikan di evaluasi. Ya, evaluasi. Jadi rekomendasikan evaluasinya itu Pak. Itu dulu Pak. Nah, kan komposisinya belanja kalau model begini Pak, nggak akan bisa Kota Bandung tertata dengan baik. Itu Pak. Jadi ini komposisinya. Oke. Penangkapan Bupati Bekasi, Pak Ade, menjadi pemicu dibukanya kembali diskusi lama di kalangan wartawan senior. Bukan soal perkara hukum yang sedang berjalan, melainkan dinamika politik yang mengiringinya. Sejumlah wartawan yang rutin meliput kantor Partai Merah mencatat, ada fase ketika hubungan politik dengan KDM mulai berubah. Tidak ditandai konflik terbuka, tidak ada pernyataan resmi, namun intensitas dukungan perlahan menurun. Nama KDM mulai sering disebut dalam diskusi internal. Bukan dalam konteks prestasi, melainkan isu-isu lama yang diangkat kembali tanpa kejelasan. Polanya konsisten, disebut, lalu dibiarkan menggantung. Menurut wartawan, ini bukan langkah sporadis, melainkan bagian dari strategi politik yang bertujuan membentuk persepsi publik secara perlahan, tanpa harus berhadapan langsung. Perubahan sikap politik itu, menurut sejumlah sumber, beririsan dengan kebijakan KDM di sektor tambang. Kebijakan yang memperketat izin, mengubah skema pengelolaan, dan membatasi praktik lama yang selama ini menguntungkan pemain besar, dampaknya tidak kecil. Pemasukan sejumlah pihak disebut menurun. Dan dalam politik daerah, sektor tambang bukan hanya urusan ekonomi, tapi juga sumber pembiayaan kekuatan politik. Wartawan mencatat, sejak kebijakan itu diberlakukan, tekanan terhadap KDM tidak datang melalui jalur hukum. Tidak ada laporan resmi, yang muncul justru narasi-narasi informal yang beredar di ruang tertutup. Ini yang kemudian dibaca sebagai pergeseran medan konflik dari perdebatan kebijakan menjadi upaya mempengaruhi citra pembuat kebijakan. Dalam perspektif kekuasaan, pola ini bukan hal baru. Ketika kebijakan menyentuh kepentingan ekonomi besar, serangan seringkali diarahkan pada personal, bukan substansi. Beberapa wartawan menilai, upaya melemahkan KDM tidak dilakukan dengan menjatuhkan secara langsung, melainkan dengan membiarkan namanya terus dikaitkan dengan isu yang tidak pernah diselesaikan, tanpa bantahan, tanpa klarifikasi seimbang. Penangkapan Pak Ade kemudian menjadi momentum. Arsip lama dibuka kembali. Potongan berita kecil, komentar samar, dan isu yang dulu dianggap tidak penting, kini dibaca ulang oleh publik. Sekali lagi, tidak ada bukti yang menyatakan KDM terlibat dalam kasus hukum tersebut. Namun pertanyaan yang muncul adalah soal pola. Apakah ini bagian dari upaya sistematis melemahkan tokoh yang kebijakannya dianggap merugikan kepentingan ekonomi tertentu? Kasus hukum berjalan di KPK, namun dinamika politik, ekonomi, dan kekuasaan di sekitarnya masih menyisakan banyak ruang untuk ditelusuri.